Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk anak-anakku, khususnya siswa kelas 7. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, wali murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah, untuk belajar di SMP Negeri 1 Karangdadap. Semoga bisa nyaman untuk belajar bersama di sini dengan suasana yang happy, yang kondusif, dan selalu sama-sama bekerja sama untuk saling mendukung antara siswa, orang tua, dan yang ada di sekolah kita. Oke, kita akan membahas materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kiranya apa ya yang dimaksudkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diantaranya. Yang pertama, cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Nah, cinta tanah air adalah kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat yang didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Tentunya kalian sudah tahu tentang Pancasila karena ini pada implementasinya juga kalian sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan kita. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, kita tentu saja harus rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Selanjutnya, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Contoh kalian sebagai pelajar, berarti kalian harus giat belajar. Itu adalah bisa dinamakan dengan siswa yang memiliki kemampuan bela negara. Contoh lagi misalnya ketika kalian melihat di lingkungan kita, di sekolah kita, kok ada tanaman yang, tanamannya kok kering, ya kalian bisa menyiram, kalian bisa menata tanaman itu, kalian bisa memperbaiki dan menjaga lingkungan kita. Itu juga sudah termasuk bahwa kalian itu memiliki kemampuan di dalam bela negara, karena kalian artinya peduli terhadap lingkungan kita. Dilanjutkan tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme, anak-anak? Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri yang secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu lebih rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Contoh, Jerman pada masa Hitler. Nah, kemudian kalian harus bisa membedakan ya antara nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama dan sederajat. Ini dalam arti luas.
Di dalam nasionalisme ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara atau di bumi pertiwi kita. Berikutnya, mengembangkan sikap toleransi. Dilanjutkan, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Yang selanjutnya, nasionalisme. Masih dalam kaitan tentang nasionalisme, tentu saja kalian juga harus memiliki sikap atau di sini ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Di antaranya, yang pertama, sukuisme. Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri itu paling baik. Yang kedua, ada chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul sendiri. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, nah kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini harus dihindari ya anak-anak. Selanjutnya, provinsialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Kita lanjut. Tadi kalian sudah mengenal tentang nasionalisme, kita lanjutkan tentang patriotisme. Apa itu patriotisme? Sikap patriotisme yaitu sikap yang rela berkorban, termasuk jiwa raga kita. Ciri-ciri patriotisme, di antaranya yang pertama, cinta tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu. Yang terakhir, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, dalam penerapannya, patriotisme, misalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Contoh yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Nah, dalam kehidupan keluarga, kalian misalnya bersama-sama menyaksikan film tentang perjuangan, membaca buku-buku tentang cerita perjuangan, kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Contoh lagi, dalam penerapannya dalam kehidupan sekolah, misalnya melaksanakan upacara bendera, kemudian mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan kalian selalu berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan negara kita. Dilanjutkan dengan contoh lain, penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, mengembangkan sikap kesetiakawanan. Misalnya, ketika teman-teman kalian ada yang terkena musibah, ya kalian berusahalah untuk berempati, kalian menghargai, kalian saling peduli, sehingga akan ada rasa kerukunan di antara teman, di antara saudara, dan di antara sesama warga. Contoh lagi, dalam kehidupan berbangsa, ini misalnya meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemudian mendukung kebijakan pemerintah, kemudian kita saling menghormati, dan kita selalu menjunjung tinggi adanya supremasi hukum, tidak main hakim sendiri, dan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Dan kalian sebagai siswa tentu wajib untuk menjaga lingkungan sekolah kita. Demikian materi tentang berbangsa dan bernegara. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih
atas kerjasamanya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus tekun belajar supaya kalian bisa menjadi kebanggaan negara kita, sekolah kita, dan menjaga nama baik kalian di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan tentu saja kalian harus bisa menjaga nama baik negara kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.